Ini banyak pertanyaan ya dari kalangan mahasiswa atau bahkan teknisi itu sering bertanya. Kurang lebih pertanyaannya semacam ini. Apakah benar kalau untuk mengecek power supply atau PSU ini cukup dengan menghubungkan kabel yang warnanya hijau dengan kabel yang warnanya hitam? Apabila dia nanti itu jalan, ditandai oleh kipasnya ini nanti yang berputar, maka dikatakan itu normal. Jawabannya salah, tidak begitu. Karena untuk kabel yang warna hijau itu dikenal dengan sebutan power on. Artinya untuk menyalakan power. Jadi kalau kabel hijau dihubungkan dengan kabel hitam, itu hanya fungsinya untuk menyalakan. Dan sekaligus untuk mematikan ya nanti kalau dicabut. Nah, itu fungsinya. Kalau untuk mengecek apakah power supply ini normal, harus dilanjutkan dengan cara mengecek besar voltasenya. Apakah voltasenya untuk masing-masing rel kabel output itu masuk dalam nilai toleransi atau tidak. Saya berikan satu contoh ya, pelan-pelan di sini, karena udah tua ya, jadi nanti harus pelan-pelan. Ini contoh untuk menghidupkannya. Ini ada kabel hijau. Silahkan masukkan di situ, hubungkan nanti dengan kabel hitam. Pilih aja kabel hitam yang mana begitu. Ini saya pilihkan salah satu ya, saya masukkan. Nah, dia kalau sudah terhubung, baru nanti dia dinyalakan PSU-nya. Saya contohnya kayak gini ya, saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan. Nah, kelihatan sekarang ini nyala ini. Kelihatan ya dari situ ya nyalanya. Dia berputar. Nah, dia fungsinya hanya untuk menyalakan aja yang tadi itu. Tapi bukan berarti dia normal. Oke, kalau untuk melihat normalnya semacam ini, saya lepas dulu. Nah, saya lepas tadi kabel yang menghubungkan hijau dan hitam. Nah, sekarang saya gunakan power supply tester. Ini gunanya untuk ngecek besarnya voltasenya benar atau tidak. Bisa dilihat jelas dari situ. Bisa ya, oke. Nah, cara penggunaannya semacam ini. Ini kabel yang menuju ke motherboard. Ini ya, saya tancapkan di sini, ada di sini. Pelan-pelan di sini kayak begini. Nah, kemudian ini ada yang ke motherboard juga, yaitu yang 4P itu. Nanti yang 8P juga ada, yang 6P juga ada di sini. Tapi saya berikan contoh yang 4P saja di sini. Nah, dimasukkan di sini. Kemudian untuk kabel ATA ya. Nah, ini kabel ATA ini yang ke harddisk itu. Itu ditancepin ada tempatnya, saya kira nanti Anda tahu sendiri. Sebentar. Nah, saya tancepin di sini. Kemudian untuk kabel SATA-nya, ini ada ditancapkan di SATA juga di sini. Oh, nggak pas ya. Sebentar saya ceknya, nanti kalau salah bisa kebakar ini nanti. Nah, semacam ini ya. Setelah itu saya hubungkan, ini belum nyala ini. Nah, setelah itu akan saya hubungkan apa namanya, listrik AC-nya. Saya hubungkan dulu. Bentar ya, ini kok repot pegangnya. Nah, ini saya tancepin di sini. Nah, dia nyala sekarang. Ini contohnya. Waduh, susah ya nih ya. Mendekatkan ini. Mungkin bisa terlihat dari situ. Enggak ya? Ya, coba ini. Terlihat? Sudah jelas. Nah, di sini akan terlihat itu. Itu yang 12 volt plus 12 volt. Tentu bisa dilihat. Itu besarnya berapa? Coba ini kameramennya ngomong berapa itu. Lu gak jelas. Berapa? 12,1. 12,1 masih masuk dalam range-nya. Yaitu range-nya di sini paling rendah adalah 11,4 volt, paling tinggi 12,6.
Nah, ini 12,1. Berarti dia normal, masuk dalam range-nya. Nah, mari kita lihat sekarang yang 5 volt. Coba dilihat. Jelas kelihatan? Jelas ya? Nah, berapa itu besarnya di situ? 5,1. 5,1 masih masuk dalam range-nya, yaitu di sini 4,75 hingga 5,25. Kalau 5,1 masih masuk dalam range, berarti itu voltasenya normal. Kemudian coba dilihat yang 3,3 persis. Nah, dia persis 3,3, jadi dia masuk dalam range. Kemudian yang plus 5 volt standby VSB 5,1. Nah, di sini masuk dalam range-nya ini ya. Ini dia 5,1 masih masuk dalam range yang bisa ditoleransi. Sekarang yang min 12 volt, coba dilihat. Terlihat di situ 12,1. Ya. Nah, dia min 12,1 masih masuk dalam range-nya. Nah, itu cara mengeceknya. Sebentar dulu, ini saya matikan biar nggak repot ya. Nah, oke, di sini. Selama nilainya itu masuk dalam range toleransi, maka dikatakan power supply ini normal. Jika dia di luar range toleransi, saya berikan satu contoh. Kabel kuning misalnya 11 volt, gak masuk itu dalam toleransi, terlalu rendah. Jadi dia undervolt namanya. Ya. Kalau dia misalnya 13 volt, lah ini di atasnya namanya overvolt. Jika seperti ini undervolt atau overvolt, itu tandanya dia tidak normal. Jangan dipakai, itu nanti bisa merusak sistem komputer. Sama halnya dengan yang bawah ini. Misalnya ini yang merah, yang 5 plus 5 volt, terdetek di sini 4 volt misalnya. Lah berada di bawahnya, undervolt itu. Kalau ada di atasnya misalnya 5,5, lah ini overvolt, melebihi batas itu nggak normal. Ini berbahaya, bisa merusak sistem komputer. Nah, sama semuanya kayak begitulah logikanya. Ini nilai toleransinya. Jadi, kalau yang kabel hijau dihubungkan dengan yang kabel hitam, itu hanyalah untuk menyalakan saja. Dia bisa nyala atau tidak. Itu bukan tanda bahwa dia itu power supply-nya layak pakai atau normal. Bukan, dia hanya untuk menghidupkan dan mematikan. Untuk mengetahui bahwa dia itu layak pakai atau dia normal, harus dicek distribusi dari tegangannya. Jadi seperti ini nih, kuning harus pada kisaran 11,4 sampai dengan 12,6, begitu seterusnya kayak begini ini. Selama dia masuk dalam nilai toleransi ini, maka dia dikatakan normal. Kalau di luar nilai toleransi lebih bawah atau undervolt atau lebih atas atau overvolt dari nilai toleransinya, maka dia dikatakan tidak normal dan harus diganti dengan PSU yang normal. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda.